Kalau kita lanjut lagi tentang kota kreatif dan taman baca masyarakat komunitas literasi, di sini ada pertanyaan perbedaannya perpustakaan desa dan taman baca masyarakat. Yang pertama lokasinya. Kalau perpustakaan desa biasanya di desa, kalau TBM itu di desa ada, di kota biasanya ada juga. Terus kalau skalanya, perpus desa itu biasanya lebih kecil, yakni masyarakat lingkup lokal. Kalau TBM cakupannya lebih luas, yakni lebih dari satu komunitas. Koleksi pustakanya biasanya Perpusdes itu berbagai bidang pengetahuan, buku teks, ensiklopedia, majalah ya. Kalau TBM itu biasanya lebih beragam, eh, novel-novelnya dan lain-lain referensi. Kemudian kalau di aktivitasnya, baik di Perpusdes maupun di TBM itu biasanya ada aktivitas membaca bersama, dongeng, lokakarya, diskusi, pameran, kegiatan seni, dan lain-lain. Kalau yang terlibat di Perpusdes itu biasanya dikelola oleh pemerintah desa atau lembaga pemerintah setempat. Sementara kalau TBM itu biasanya diinisiasi oleh masyarakat atau LSM. Nah, tentang sebaran TBM di Indonesia cukup beragam dan tidak merata. Umumnya banyak terdapat di Pulau Jawa, terutama daerah perkotaan, karena disebabkan oleh keberadaan penduduk tinggi dan akses yang lebih mudah. Tapi juga ada di luar Jawa, seperti kota-kota besar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara. Perbandingan sebaran di desa kota memang belum seimbang, dikaitkan dengan faktor aksesibilitas, tingkat kesadaran literasi, ketersediaan sumber daya di perkotaan lebih baik, ya kan? Kemudian kalau sebaran di Indonesia Barat, Tengah, Timur, kebanyakan itu di Indonesia Barat ya. Jadi masih perlu partisipasi masyarakat untuk mendirikan dan mengolah TBM. Tentang akses dan fasilitasnya berbeda-beda masing-masing daerah. Kalau TBM itu punya fasilitas yang lengkap ya dan variatif. Kemudian ada area internet, untuk sekarang ini ada ruang pertemuan. Tapi juga ada juga TBM yang punya keterbatasan dalam proses koleksi. Beda-beda. Kemudian kalau kesenjangan dan tantangan, ini karena faktor geografis, infrastruktur yang kurang, keterbatasan sumber daya, jadi mungkin ada kesenjangan dan perlu untuk kita terus meningkatkan supaya makin banyak TBM yang punya akses layanan dan fasilitas yang baik. Nah, secara keseluruhan belum merata ya, tapi sekarang sudah ada perkembangan positif dan untuk aksesibilitas TBM disabilitas, baik fisik maupun mental intelektual, ini juga masih terus dikembangkan. Nah, caranya gimana? Caranya dengan ada aksesibilitas fisik. Jadi harusnya ada aksesibilitas fisik buat mereka yang difabel dan disabilitas. Pasti ada rem, lift, tangga dengan pegangan kuat yang memudahkan akses untuk mereka yang menggunakan kursi roda atau yang punya keterbatasan mobilitas. Jadi pastikan area membaca, rak buku, dan fasilitas dapat dijangkau dengan mudah oleh mereka yang difabel dan disabilitas. Lalu ada toilet yang dapat diakses oleh mereka yang difabel dan disabilitas termasuk peralatan khusus. Lalu untuk aksesibilitas mental dan intelektual harusnya disediakan juga seperti yang dalam bentuk braille untuk difabel penglihatan ya. Kemudian ada format audio buat mereka yang keterbatasan pendengaran, penglihatan ya. Terus TBM juga harus ada dengan font yang lebih besar untuk mereka yang punya keterbatasan penglihatan. Kemudian harus memperhatikan tata letak buku yang mudah dibaca dan dipahami oleh difabel ya kan. Kemudian harus ada dukungan kegiatan baca diskusi yang inklusif sehingga mereka yang difabel dan disabilitas bisa berpartisipasi nyaman dan berkontribusi. Lalu untuk pelatihan dan kesadarannya harus disediakan pelatihan bagi staf TBM sehingga mereka tahu cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan difabel, jadi tahu bahasa mereka, kemudian paham tentang kebutuhan dan perspektif mereka. Lalu perlunya tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi dan aksesibilitas bagi difabel melalui kampanye sosial, diskusi, kegiatan pendidikan.
Kemudian juga harus ada kolaborasi dengan organisasi dan pihak terkait, ya, kerjasama yang fokus pada advokasi dan dukungan, support, dengan membantu menyediakan sumber daya, informasi, dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Itu beberapa yang bisa kita lakukan untuk TBM semakin bisa diakses ya dan dinikmati juga oleh mereka yang difabel. Jadi jangan lupa untuk melibatkan para difabel ini dalam perencanaan, implementasi, evaluasi program, sehingga mereka dapat memberikan feedback ya, masukan yang berharga dan memastikan bahwa kebutuhannya dipertimbangkan dengan baik. Dengan melakukan langkah ini, TBM bisa menjadi tempat yang inklusif dan ramah bagi difabel dan disabilitas, sehingga mereka bisa menikmati layanan dengan mudah dan bisa berpartisipasi secara penuh ya dalam semua kita diskusi yang dilakukan oleh TBM.